besok sidang itu biasanya diperiksa dulu keabsahannya para pengacara. Mbak Lola, apa kabar? Makasih ya. Jadi diperiksa dulu besok keabsahannya. Jadi walaupun misalnya kayak kemarin kelihatan ada 10 orang gitu kan yang datang gitu, itu semuanya masing-masing harus menunjukkan basnya, berita apa sih namanya, sumpah advokatnya. Jadi nggak bisa ikut persidangan kalau dia nggak punya izin begitu. Nah besok itu pemeriksaan itu dulu, biasanya pembukaan sidang itu dulu gitu. Kalau misalnya nanti Fahminya ngotot udah lanjut aja, atau jaksanya bilang oke, kita lanjut aja langsung habis pembukaan sidang langsung apa sih namanya lanjut dengan persidangan, itu bisa juga gitu. Nah terus saya nggak tahu dari pihak Nikita Mirjani siapa aja saksi-saksinya, saya belum dapat info itu. Tapi besok anggota saya, ingat ya, besok anggotanya Bunda ya, yang kemarin udah nanti aku share lagi linknya di IG aku, di story ya, saya share besok. Dia akan minta informasi, dia akan live ya, anggotanya Bunda akan live, terus kemudian juga akan sedikit ya nanya-nanya lah sama petugas pengadilan, seperti itu gitu. Iya, makanya tuh Bunda tuh kemarin resah dan gelisah pengen live, soalnya kan biar anggotanya Bunda tuh di sana bisa standby gitu. Dok O dan Dok S itu saksi dari NM Bun. Oh ya, kalau memang seperti itu, kalau misalnya mereka bisa dihadirkan. Tapi ini untuk undang-undang ITE-nya kan ada 3 tuduhan ya, ada 3 dakwaan. Nah 3 dakwaan itu kan masing-masing saksinya mesti ada gitu. Iya Mama Aga, besok nanti Bunda share di story link untuk lihat live-nya ya. Yang kemarin yang udah follow tuh akunnya Martin, anggotanya Bunda, dia besok di persidangan. Jadi besok Bunda tuh kerahkan anggotanya Bunda ada beberapa orang. Nah yang lainnya itu adalah untuk memonitor Miss Gossip ini. Khusus perintah Bunda seperti itu. Gitu. Jadi kalau di sini ada yang namanya Miss Gossipnya ikut nonton live ini, besok kamu anak buah saya pengen ketemu kamu, ya, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gampang kok nyari orang. Yang di sebelah kiri ada restoran, di seberang nggak ada, ya kan, di sebelah kanan parkiran gitu. Parkiran bukan parkiran punya pengadilan ya, tapi parkiran ya swasta gitu lah. Kalau sipil apa bisa tangkap Miss Gossip? Ya kalau sipil nggak bisa tangkap Miss Gossip dong Wina. Tapi kalau dianya ada di situ, terus kemudian kan langsung diberitahukan ke Fahmi, kemudian kan bisa langsung diproses. Supaya dia dicegah tidak buru-buru pulang ke kampungnya gitu. Wina sebenarnya pendukungnya NM atau enggak? Betul, jadi tujuannya mau di syuting langsung, dibikin live yang namanya Miss Gossip ini gitu loh. Jadi bukannya mau ditangkap, emangnya kita polisi, bukan gitu loh Wina.
Aku kan nggak bodoh Wina, aku ini sarjana hukum lulus gitu. Jadi pengen kenal, pengen lihat aslinya seperti apa. Apakah ketika dia ada di pengadilan di Jakarta ini segagah ketika dia ngomong seenaknya aja di TikToknya kan gitu. Iya bener, kadang-kadang kayak ngedukung padahal tahu-taunya cuma mau cari info doang untuk kasih info lagi ke sana. Jangan. Karena saya dari komentar-komentar saya bisa menilai apakah betul kamu mempercayai saya dan kemudian kamu mendukung NM atau tidak, saya bisa menilai. Gitu, makanya jangan kaget kalau tiba-tiba saya blok. Karena saya langsung suruh anggota saya cek. Karena anggota saya semua rata-rata ngerti IT. Gitu loh, ya. Jadi anggotanya Bunda itu semuanya rata-rata ngerti IT. Kalian harus perhatikan bahwa Bunda ini ketua umumnya Facebookers Indonesia, artinya organisasi Bunda, kita udah lama berkutat di media sosial dan kita ngerti untuk caranya nyari manusia yang di media sosial memakai nama akun fiktif, itu kita pasti bisa temukan pemiliknya gitu. Iya Vivian Mary baru balik tadi dikasih tahu, makanya Bunda tadi ini apa sih namanya langsung live karena Bunda mau kasih informasi bahwa besok adalah sidangnya mengenai informasi transaksi elektronik gitu. Itu tadi ada yang follow saya Gibran, siapa tuh Gibran? Yang Gibran yang mana itu? Jadi besok kalaupun ada anggotanya Bunda bukan yang mau nangkep orang, ya kita bikin live. Siapapun yang hadir yang mencurigakan. Nah, langsung dibikin live. Karena apa? Karena ini persoalan hukum. Daripada polisi capek-capek nyari kan orangnya ada muncul di situ, kan gitu. Ya kan? Jadi Bunda berkali-kali dan Bunda sekali lagi ingetin. Don't play the game with me. Itu udah pasti dapat. Ya, karena saya ngebantu NM, dia adalah seorang ibu yang dikeroyok, dijolimi rame-rame tanpa seperti tidak mempunyai hak. Itu yang saya tidak sepakati. Blackstone kalau baru nongol tuh kadang-kadang komentarnya sengaja supaya saya disuspend lagi ya. Saya blok nih Blackstone nih. Pokoknya yang komennya saya anggap mencurigakan, apalagi besok mau persidangan saya langsung blok ya. Jadi apa sih namanya kalau memang betul apa sih namanya berempati kepada NM, janganlah bikin komentar ya yang seperti apa tidak berpendidikan, kemudian apa sih namanya pikirannya kosong, kepalanya tuh nggak ada di dalamnya otak gitu. Jangan komentar kayak gitu karena ini persoalan serius, ini masalah hukum. Kalau saya serius artinya ini adalah masalah serius dan besok itu adalah penentuan. Dan kalian ingat yang namanya persidangan itu adalah penghukuman. Thank you Prelove. Jadi jangan dibikin main-main gitu.
Pokoknya siapapun yang komentar main-main langsung saya blok. Saya nggak mau saya yang disuspend, nggak mau. Ya, saya serius untuk karena besok begitu saya sangat konsentrasi untuk besok supaya persidangan kedua belah pihak datang, jangan nunggu di parkiran, ya kan? Karena kan kalau udah berperkara dia yang melaporkan ya dia mesti duduk dong, datang harus bersikap kesatria, jangan cuma bicara taat hukum tapi ternyata pengecut, ya kan? Apalagi kan pengacaranya banyak tuh serombongan, masa takut ngelawan Fahmi satu biji, katanya hebat. Kalau hebat ya dateng duduk di ruang persidangan, jangan ngumpet-ngumpet di dalam mobil, ya itu nggak bagus lah seperti itu. Hadapi. Masa kalah sama Nikita Mirzani? Nikita Mirzani aja dia berani hadapi. Bahkan dia menghadapi dengan senyuman. Ya, itu. Jadi jangan PH-nya seabrek tapi masuk ruangan sidang nggak berani. Jangan bilang nggak, kamu boleh apa sih namanya ketawa-ketawa, siapapun boleh ketawa-ketawa, tapi ingat bahwa ini adalah masalah hukum dan 5 orang itu belum tentu bisa menaklukkan satu orang yang namanya Fahmi, ya. Karena dalam perkara ini ingat, walaupun kadang-kadang saya berbeda pendapat dengan Fahmi, saya tetap berada di pihak Fahmi dan NM. Gitu. Ya dipanggilnya sesudah persidangan ya ke sana lah Kukilen. Harus hadapi dulu persidangannya. Gitu. Harus datang dulu, apalagi kalau itu udah panggilan kedua kan. Dan itu bukan apa sih namanya yang Bunda tahu itu, sekalipun dia pengacaranya bilang ini hanya undangan, dia kan undangan. Nah, persoalannya adalah ini undangannya bukan undangan hajatan, bukan undangan sunatan, bukan undangan ulang tahun, di mana datang boleh, nggak datang nggak boleh, boleh. Nggak gitu. Kalau ini undangan yang undang adalah aparat kepolisian, ya mesti datang. Walaupun judulnya undangan klarifikasi. Kalau undangan klarifikasi tidak dipenuhi, naik ke penyidikan. Gitu, makanya gunakan hakmu. Hakmu adalah mengklarifikasi. Gitu loh. Jadi kalau udah dikasih hak untuk mengklarifikasi, gunakan. Kalau ada Leotea malam, gunakan itu. Jangan apa sih namanya udah sesumbar ini hanya undangan. Aduh, yang undang ke polisi persoalannya, dan bukan polisi secara pribadi, institusi kepolisian dalam rangka tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya beda, kalau diundang yang seperti itu harus datang, ya gitu. Lagi pula kan katanya taat hukum. Ya udah, tunjukin ketaatannya. Jangan giliran NM dipaksa harus hadir, diejek-ejek, ya kan? Tapi sendirinya nggak datang. Gitu. Gak perlu diingetin besok sidang, ingetin ke diri sendiri bahwa besok dia mesti hadir. Gitu loh, karena kalau Anda tidak hadir, itu Anda bisa dilaporkan balik. Makasih. Itu LP-nya kan Bunda udah spill ya mengenai 3 huruf itu. Ya mungkin sekarang kan lagi sibuk untuk persiapan
sidang di tanggal 24 itu, dan sepatutnya sih nggak berkaitan dan harusnya dia dipanggil, dan itu udah dipanggil berkali-kali gitu. Tinggal ya kalian ini aja apa sih namanya, blow up terus di akun kalian masing-masing, bilang kalau dipanggil dateng gitu. Siapa yang bilang nggak ada konsumen yang melapor, Bun? Tapi karangan Bang Fahmi aja. Mana bisa ngarang-ngarang kayak gitu atas nama kepolisian? Bisa kena pasal dong. Karena pengacara sendiri kan tidak kebal hukum. Nggak bisa. Tetep layarnya dong. Ya mungkin apa sih namanya, si pihak sana juga nggak paham kalau kalau persidangannya besok itu baru masalah undang-undang ITE, jadi ngejek-ngejek kayak gitu. Padahal kan apa sih namanya, dia kalau boleh dikatakan kerugiannya udah nggak ada karena kan uangnya udah disita. Nggak ada kerugiannya. Iya, dia ngomong-ngomong alpukat kayak begitu. Padahal sesama seprofesinya ya, nggak boleh kan kayak gitu. Oh iya, Mama Aga sekarang bisa langsung praktek jadinya, istilahnya ada temuan-temuan baru yang saat ini kan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga kan udah berapa kali yang baru aja kan belum disosialisasikan secara 100%. Kalau yang panggilan dari Polda itu ada terbukti ya pakailah. Emang dia beneran dokter? Ya, habis Indonesia ya, Konoha kan. Dulu kan ada plesetan KUHP kalau ada uang habis perkara. Nggak tahu deh tuh sekarang gimana. Kalau dokter itu kan ada 3 kali ujian. Yang pertama adalah ketika dia sarjana muda sesudah koas. Yang kedua adalah ketika dia sidang tesis skripsi. Yang ketiga adalah UKM PPD. Nah itu kalau dia tidak lulus UKM PPD, ujian tersulit, itu banyak sekali orang yang tumbang di situ, tidak berhak untuk meletakkan gelar dokter di depan namanya. Itu loh. Karena anakku dokter, papanya anakku dokter, jadi kalau mengenai aturan, mekanisme, aturan naruh titel, nama titel dokter itu saya tahu persis. Apakah sudah lulus UKM PPD atau belum? Karena kalau belum lulus UKM PPD maka betul. Nah, kalau belum lulus UKM PPD, dia hanya berhak mencantumkan gelar esket atau sarjana kedokteran.
belum boleh mencantumkan gelar dokter di depan namanya. Bisa, Bunda udah cek kok Dikti. Tapi kalau UKM PPD ya harus ngelihatnya kayak apa ya, mata sampai sakit Bunda ngecek satu-satu, karena itu kan setiap per 6 bulan ujiannya. Itu banyak yang nggak lulus kok sampai dengan 9 tahun bahkan. Bisa tanya ya. Aku bertanya-tanya. Waktu live menyebutkan apa gitu dia lah. Salah langsung di ulti sama aktif bun. Ini ya, dokter O, dokter S, dokter RG, semuanya itu dokter umum. Belum dokter bedah spesialis kecantikan. Di Indonesia tidak ada jurusan khusus untuk kecantikan, gak ada. Kecantikan itu jurusannya adalah untuk salon, ya. Jadi semua dokter yang kalian kenal itu Bunda udah cek semuanya dokter umum. Hanya mereka kursus, dibikin di belakang namanya diplomanya. Diploma itu beda tipis dengan kursus gitu. Jadi diploma itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang dokter spesialis. Jadi betul Kukilen, jadi itu hanya diploma. Dan yang Bunda heran ya, nanti kalian marah kalau aku bilang kok bisa sih dokter umum pada bikin-bikin apa sih namanya krim apalah, produk-produk skincare kayak gitu. Karena di Indonesia itu yang terkenal kan baru dokter Tompi. Iya, dokter kulit. Jadi semuanya itu masih dokter umum. Dokter umum juga. Bunda udah cek semuanya. Ini dokter umum berantem semuanya. Iya, Mimi Saria. Jadi semuanya tuh masih dokter umum. Itu loh. Kalau suaminya Bunda kan dokter spesialis kandungan, itu belakangnya ada SPOG. Kalau yang namanya spesialis di Indonesia tuh diawali dengan S. Gitu loh. Jadi apa sih namanya, saat ini yang gak dokter ya Nikita. Nah persoalannya adalah mereka terikat dengan kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran itu adalah sesama dokter itu harus dianggap seperti saudara sendiri. Itu loh. Halo malam Faris Nando. Jadi kalau sesama dokter itu dia terikat dengan kode etik kedokteran, otomatis dia pasti harus
membela sesama dokter gitu. Ah, itu beresiko melanggar kode etik. Makanya Bunda dari awal-awal kan Bunda spill, Bunda tanya, yakin mereka betul-betul di pihak NM? Ya karena dagangan, kalau Bunda lihat sih ya pada masalah dagangan. Aduh, padahal Indonesia kekurangan dokter loh. Gimana sih anaknya Bunda aja sampai pegang 2 rumah sakit 1 klinik loh. Saking kurangnya tuh di Indonesia tuh dokter. Iya, jadi dokter aturannya jangan ambil fakultas kedokteran, fakultas ekonomi aturannya. Ngapain di fakultas kedokteran? Nah itu dia Mama Aga, betul. Jadi kasihan NM sebenarnya, makanya Bunda ngeliat aduh nih kasihan banget nih orang, karena mereka kan terikat dengan kode etik kedokteran, pasti mereka sesama mereka saling ngebela gitu. Oh iyalah, kita kan orang-orang yang rasional, nggak asal ngoceh-ngoceh seenaknya menghina orang yang udah, orang tua yang udah meninggal. Waduh, itu dosanya double-double. Nah itu, dan temennya Bunda tuh tadi kan lihat ya Bunda share di IG-nya Bunda tuh ya. Temennya Bunda kan kepala BNN. eh Komjen Pol Martinus Hukom. Dia sendiri tadi udah kasih tahu bahwa banyak ibu-ibu yang terlibat peredaran narkoba. Itu karena apa? Karena mungkin ya flexing atau salam kenal juga Koko Hero. Nanti aku follow ya. Follow back ya. Jadi tadi sendiri kan udah dikasih tahu tuh bahwa yang banyak yang terlibat eh, saat ini banyak perempuan ya yang terlibat narkoba, narkotika. Bahkan bukan hanya sebagai pengguna tapi pengedar gitu. Nah itu karena apa? Karena mau hidup glamor, flexing, seperti itu. Makanya kita ini udahlah apa adanya aja. Kita syukuri aja apa yang ada. Ini Bunda kasih tahu aja ya, Bunda aja kerja aja selama 25 tahun di pusaran lingkaran kekuasaan. Boleh dikata kalau lagi rapat pantatku sampai apa sih namanya panas duduk. Nggak kaya gue. Tapi ya bersyukur aja bisa sehat, itu aja yang diminta sama Tuhan gitu loh.